Shalom seluruh umat pemenang yang diberkati Tuhan dan dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama akan memasuki hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita dalam acara atau program kita Worship in Morning. Mari kita akan mulai dengan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kami kembali mau memuji menyembah Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami percaya Tuhan Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, urapan Allah mengalir di tempat kami masing-masing. Biar mujizat Allah nyata atas hidup kami. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang susah Tuhan hiburkan, kami yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau berikan pertolongan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap puji dan sembah Engkau. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih, penuhi kami Tuhan, kami rindu lawatan-Mu. Oh haleluya, kami mau bersyukur Tuhan, kami mau memuji
penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, ku buka hati Tuhan Yesus untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa masuk dalam hadirat-Mu dengan puji-pujian kami. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami sungguh-sungguh buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah, pakailah hamba-Mu Rabi, supaya apapun yang disampaikan, baik perkataan maupun kalimat yang keluar dari ucapan hamba-Mu ini Tuhan, boleh memberkati seluruh jemaat-Mu karena berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seluruh umat pemenang, pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas kita sepanjang hari ini, kita boleh bersama-sama menikmati dulu suara Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama ada ayat firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada orang di Korintus, dan demikianlah bunyinya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Saudara-saudara, di dalam gereja Korintus itu merupakan gereja yang menurut para penafsir Alkitab, gereja yang paling lengkap karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Karunia-karunia yang pernah ada di gereja mana-mana, di Korintus ada, saudara-saudara. Belum tentu apa yang ada di Korintus dimiliki juga oleh gereja yang lain. Nah, saudara-saudara, jadi artinya secara karunia mereka itu kaya dan sangat diberkati Tuhan. Namun sayangnya, kesempurnaan karunia yang diberkati Tuhan kepada sidang jemaat Korintus tidak menunjukkan bahwa mereka itu memang sudah dewasa rohani. Maka karena itu firman Tuhan tadi kita baca, waktu pertama kali Paulus datang kepada orang-orang di Korintus, dia berkata bahwa pada waktu itu aku tidak dapat berbicara kepada kamu seperti dengan manusia rohani, karena mereka masih manusia duniawi, saudara-saudara. Salah satu yang membuat alasan Paulus menyatakan hal itu adalah karena di antara mereka terjadi perpecahan, pertengkaran. Jadi saudara-saudara, bagi Paulus mereka masih belum dewasa rohani. Mereka memang sudah di dalam Tuhan, mereka sudah harusnya rohani, tetapi gaya hidup mereka masih duniawi, masih suka bertengkar, masih suka, saudara-saudara, memiliki golongan satu dengan golongan yang lain, dan membuat itu terjadi perpecahan di Korintus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, boleh saya katakan berarti ada sebagian orang di Korintus ini mereka manusia rohani tetapi duniawi. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka memang orang Kristen tetapi gaya hidup mereka adalah masih bergaya hidup seperti orang-orang dunia yang tidak menerapkan prinsip-prinsip kebenaran Alkitab dengan kuat,
dan mereka masih mengikuti pola dan gaya hidup duniawi. Itulah makanya Paulus sempat menegur mereka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah dalam hidup kita tidak menjadi manusia rohani yang duniawi. Yang saya maksud adalah kita mungkin hari Minggu ada di gereja atau hari-hari tertentu kita ada dalam komunitas rohani. Tetapi di luar sana, di luar gereja, di luar komunitas rohani, gaya hidup kita tidak menjadi berkat. Kita tidak menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga akibatnya saudara-saudara tidak ada kesaksian hidup yang memberkati orang di sekitar kita berada. Saya berdoa jangan sampai ada di antara kita yang seperti itu, rohani tetapi duniawi, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada binatang yang bernama bunglon. Kelebihan bunglon adalah dia dapat merubah kulitnya sesuai dengan warna yang ada di sekitarnya. Buat bunglon, ini merupakan sebuah blessing tentu saja, sebuah berkat. Dia bisa melakukan itu agar musuhnya atau ada binatang yang mungkin ingin memangsanya, membuat dia bisa bersembunyi, saudara. Jika dia ada di satu lokasi pohon yang berwarna hijau, dia berubah menjadi hijau. Di suatu tempat yang berwarna coklat, dia bisa mengubah warnanya menjadi coklat, saudara-saudara. Itulah bunglon. Tetapi kalau kita ambil sebuah analogi atau ilustrasi, jangan kita sampai menjadi orang Kristen bunglon, saudara-saudara. Maksudnya adalah hari Minggu kita rohani, hari-hari tertentu kita rohani, tetapi di luar kita tidak menjadi rohani, tetapi duniawi. Warna kita, hidup kita, gaya hidup kita berubah sesuai dengan kondisi yang di sekitar kita. Sebagai anak Tuhan, seharusnya kita yang mewarnai dunia ini dengan prinsip-prinsip kehidupan yang penuh dengan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah dengar ada orang yang memberikan ilustrasi satu contoh perbedaan antara termostat dengan termometer. Termometer itu adalah alat pengukur suhu. Jadi ketika kita gunakan alat itu, berapapun kondisi suhu kita itu nanti akan diketahui dari termometer. Berbeda dengan termostat. Termostat ini salah satunya adalah alat yang ada di pendingin ruangan atau AC, saudara. Dialah yang memonitor, dialah yang menciptakan, dialah yang meng-create atau bisa mengupayakan kondisi ruangan itu sesuai suhu yang diinginkan. Termostat itu, saudara-saudara, adalah alat yang akan bisa menolong membuat kondisi ruangan sesuai dengan kemauan kita. Berbeda dengan termometer tadi. Termometer adalah kita mengikuti suhu di tempat di mana kita digunakan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak Tuhan harus menjadi seperti termostat, memberkati orang di sekitar, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh terlihat kerohaniannya, menjadi berkat, menjadi teladan. Saudara-saudara seluruh umat pemenang, hari ini sebagai renungan kita, bagaimana kondisi kita? Apakah kita menjadi seperti bunglon atau kita menjadi seperti termostat? Mari saya berdoa jangan sampai teguran firman Tuhan ini juga menjadi teguran buat kita. Kita harus menjadi manusia yang benar-benar rohani. Kita harus menunjukkan sikap bahwa kita anak Tuhan. Kita harus memiliki prinsip dimanapun kita berada. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, saudara-saudara. Sehingga akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus pernah berbicara kepada murid-murid dengan sebuah ilustrasi. Dia katakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa lagi dia diasinkan? Saudara-saudara, saya sempat berpikir, yang namanya garam, kecuali digunakan, mana mungkin dia berubah menjadi tawar. Secara awam, dalam ketidakpengetahuan saya berpikir
Bagaimana garam itu bisa menjadi tawar? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, garam itu bawaannya selalu asin. Kecuali dia saat sudah digunakan, baru dia melebur menjadi di sayur, di tempat di mana dia dipakai untuk memasak dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dia menjadi tawar? Ternyata saudara-saudara, saya baca sebuah artikel. Pada zaman dulu di negara Yahudi, garam itu menjadi barang yang sangat mahal. Jadi mencari garam yang asli, yang original maksud saya, yang asli, yang murni, seperti yang banyak kita temukan hari ini, yang merupakan berkat Tuhan buat kita, di sana itu susah. Sehingga akhirnya saudara, garam seringkali dicampur. Jarang ada barang yang garam yang murni maksud saya. Nah karena itu saudara-saudara, ketika terjadi perubahan cuaca, perubahan suhu, garam itu campurannya mencair. Dan akhirnya keasinannya menjadi berkurang. Dan kalau sudah seperti itu, apa yang bisa digunakan dengan garam itu? Tidak ada lagi, kecuali dibuang. Minimal, atau maksud saya maksimal, bisa digunakan kalau masih bisa untuk menjadi pupuk. Tetapi kalau tidak, saudara, dibuang, diinjak-injak oleh orang. Itulah yang Tuhan Yesus sampaikan dalam firman Tuhan lewat ilustrasinya garam dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang bercampur. Kita harus menjadi orang yang murni rohani. Dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Kita tidak menjadi bunglon, tetapi menjadi orang-orang yang memberkati orang lain. Saudara-saudara, inilah renungan firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini, pada hari ini. Biarlah kiranya menjadikan kita semangat, membuat kita menjadi berhati-hati, bahwa kita tidak hanya boleh menjadi orang rohani saat hanya ada di gereja atau di komunitas kita, tapi dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat, menjadi orang-orang yang rohani, yaitu pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kiranya kita semua menjadi garam dunia dan tidak menjadi bunglon. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya saudara-saudara, kita menjadi pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan, yang punya prinsip, dimanapun kita berada, kita tetap melakukan firman, sehingga dunia melihat perbuatan kita yang baik dan Bapa Surgawi dipermuliakan. Oh haleluya, haleluya. Buka hati Untuk zaman berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah
pimpinan Roh Kudus dan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita, mulai pagi hari ini sampai merenata kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala berkat ilahi ini dicurahkan buat kita semua. Mari kita yang percaya dan menerimanya boleh berkata, amin. Puji Tuhan, biarlah kiranya hari ini kekuatan dari Tuhan menyertai kita dan sukacita damai sejahteranya memenuhi kita sepanjang hari ini. Sampai kita berjumpa kembali pada Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.